dan Mami Papi, sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan Mami Papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tetap semangat dan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semua? Iya, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, kita ketemu lagi pagi ini di IMPA secara daring ya. Harapan Bunda, adik-adik jangan pernah bosan, jangan pernah malas untuk IMPA. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sayang adik-adik, sayang kita semua. Begitu adik-adik, supaya semangat, ya kita akan bergerak dan Bunda akan mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan yang berjudul Mengikut Yesus. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan bergerak dan memuji Tuhan. Ini gerakannya Bunda ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yang kedua adik-adik, bait kedua. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan ya. Masih tetap berdiri adik-adik ya. Kita akan memulai ibadah dan kita angkat satu pujian kita, yaitu Mars PA.
sudah memuji Tuhan, ya kita saatnya akan berdoa ya, memulai ibadah kita. Itu adik-adik silakan duduk kembali adik-adik ya, dan sikap berdoa yang baik. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hari yang baru, hari yang cerah. Tuhan memberkati setiap kami. Kami akan beribadah pagi ini ya Bapak. Untuk itu kami menyerahkan dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati Kak Andre yang akan menyampaikan firman. Engkau memberkati hamba Bunda Deni dan juga Bunda Armeti yang akan bertugas sebagai liturhos. Untuk itu ya Bapak, biarlah campur tangan Tuhan akan tetap menyertai ibadah kami. Demikian doa kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa. Kita memulai lagi ya adik-adik ya. Tetap sukacita, masih tetap semangat ya adik-adik. Kita akan memuji satu pujian lagi dari Kidung Ceria 223. Judulnya Tuhan Kau Memanggil Aku. Ya, ikuti juga gerakannya Bunda ya adik-adik. Boleh, ayo kita bangkit berdiri. Setelah kita memuji Tuhan ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Andre. Adik-adik boleh duduk kembali, duduk yang manis ya, duduk diam, dan kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Andre. Oke, pada minggu hari ini Kak Andre yang akan membawakan firman Tuhan. Bagaimana adik-adik, siap untuk mendengarkan? Coba kakak mendengar? Iya, semangat adik-adik ini mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak harap adik-adik mempersiapkan dulu Alkitabnya. Ayo. Udah? Sudah diambil Alkitabnya? Oke, sekarang kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bagaimana sikap doanya? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, masih tetap bangkit berdiri. Sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka dari kitab Markus.
Kitab Markus adik-adik ya. Kitab Markus. Ayo Markus di Perjanjian Baru ya. Kitab Markus pasalnya yang ke-10. Ayo pasalnya yang ke-10 kita cari. Sudah ketemu adik-adik? Nah, sekarang bacaan kita terambil di ayat 17 sampai yang ke-22. Jadi Markus 10 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-22. Kakak bacain buat adik-adik ya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah adik-adik, itu tadi pembacaan Alkitab kita. Kakak persilakan adik-adik untuk duduk. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik kakak mau tanya nih. Adik-adik tahu gak lagu "Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku"? Pasti tahu semua adik-adik. Ayo, tahu nggak? Kok tahu kita nyanyi bersama dulu yuk. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah adik-adik, siapa yang seperti itu setiap paginya habis bangun tidur langsung mandi, habis mandi membantu mamanya di dapur mungkin, atau membantu mamanya membersihkan tempat tidur? Siapa yang seperti itu ya kakak mau tanya? Atau mungkin siapa yang ketika habis bangun tidur berdoa dulu, habis berdoa baru mandi, baru membantu mamanya? Siapa yang seperti itu? Ayo kakak harap adik-adik pasti setelah bangun tidur berdoa dulu dong. Iya dong, pasti dong. Kakak percaya adik-adik pasti seperti itu semua. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kita untuk bagaimana kita mengutamakan Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kegiatan kita, di dalam kehidupan kita. Jadi semuanya itu kita harus mengutamakan Tuhan. Nah adik-adik, mungkin adik-adik ada yang bertanya, "Kak, mengutamakan Tuhan itu seperti apa sih?" Gitu. Seperti apa ya kira-kira? Nah, jadi mengutamakan Tuhan itu seperti contoh tadi. Ketika kita menyanyikan lagu tadi kan, "Bangun tidurku terus mandi." Nah, mungkin adik-adik ada yang berdoa dulu. Berdoa dulu ketika selesai bangun tidur, berdoa dulu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah jaga tidurnya adik-adik sehingga adik-adik bisa bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat. Nah, itu salah satu contoh mengutamakan Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita kembali dulu ke bacaan Alkitab kita ya. Nah, tadi di Alkitab pada ayat yang ke-17, ketika Tuhan Yesus mau berangkat melanjutkan perjalanannya, ada seseorang yang berlari. Dia berlari
dia berlari untuk mengejar Tuhan Yesus. Nah, lalu setelah bertemu dengan Tuhan, dia berlutut, adik-adik. Dia berlutut, lalu dia bertanya kepada Tuhan, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Gitu. Jadi orang itu setelah berlari, dia berlari mendapat. Jadi dia sudah bertemu dengan Tuhan, dia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Nah, adik-adik, mungkin adik-adik nggak tahu apa tuh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu hidup bersama dengan Allah di kerajaan Allah. Pasti adik-adik mau dong, kakak aja kan mau. Nah, lalu Tuhan menjawab adik-adik. Nah, jawaban Tuhan itu ada di dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kakak bacain ya. Lalu jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, kira-kira apa ya maksud perkataan Tuhan itu ya? Bahwa mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kakak kasih contoh. Siapa yang nggak pernah dengar-dengaran sama omongan mamanya, sama omongan papanya? Ayo, siapa? Atau mungkin siapa yang sering berbohong? Ayo, kakak tanya. Nah, tidak mendengarkan omongan mamanya, tidak mendengarkan omongan papanya, sering berbohong. Nah, itu sudah nggak baik adik-adik. Nah, jadi di sini di dunia ini kalau kita mau berbuat baik, kita harus memancarkan kasih dari Allah. Kita harus memancarkan perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah itu harus baik. Jadi adik-adik harus mendengarkan mama papanya, nggak boleh berbohong, seperti itu adik-adik. Nah, karena Allah pun juga baik, dia baik terhadap kita, terhadap adik-adik, terhadap saya, terhadap kakak, terhadap bunda-bunda yang lain. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Nah, terus di ayat 19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, lalu orang itu berkata kepada Tuhan, Guru, aku sudah melakukan itu sejak masa mudaku, gitu kan. Nah, mungkin dia kan sudah melakukan seluruh perintah Allah. Terus kenapa kok dia nggak bisa mendapatkan kehidupan yang kekal adik-adik? Nah, jadi kakak, bunda, dan adik-adik semua tuh diharapkan oleh Tuhan untuk bukan hanya saja melakukan perintah Tuhan adik-adik, tetapi bagaimana adik-adik, kakak, dan bunda-bunda, kita harus sama-sama mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, mengutamakan Tuhan dan seperti contoh yang kakak sudah sebutkan di awal. Nah, jadi mengutamakan Tuhan itu juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal, atau bisa nanti kita hidup bersama Tuhan di kerajaan Tuhan, di kerajaan Allah. Nah, lalu setelah itu Tuhan menjawab lagi adik-adik, setelah orang itu bilang tadi kalau dia sudah melakukan semuanya itu ketika dia masih muda. Jadi Tuhan menjawab lagi, kan Tuhan menaruh kasih kepadanya, lalu Tuhan menyuruh orang itu untuk pulanglah. Jadi orang itu Tuhan suruh pulang, Tuhan suruh jual hartanya, lalu apa yang sudah dia jual itu Tuhan suruh berikan kepada orang yang miskin. Lalu setelah itu Tuhan suruh orang itu untuk datang lagi kepadanya dan mengikuti Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira orang itu mau nggak ya dia disuruh Tuhan untuk menjual hartanya, menjual semua kekayaannya, semua apa yang dia miliki. Misalkan dia punya mobil, dia punya rumah,
dia punya sepeda, dia jual, baru setelah itu hasilnya dia berikan kepada orang yang miskin, baru Tuhan suruh datang lagi kepadanya dan mengikuti dia. Tapi di dalam bacaan Alkitab kita, orang itu nggak mau, adik-adik, orang itu kecewa, dia sedih, lalu dia pergi meninggalkan Tuhan. Nah, adik-adik, kakak kasih contoh ya. Kira-kira nih, sekarang ini kan hari Minggu. Sekarang hari Minggu, tentunya di televisi banyak dong film-film kartun yang seru-seru nih. Seru-seru, apalagi mungkin ada dia punya banyak teman nih di rumah. Jadi ketika hari Minggu mau ibadah IMPA, temennya manggil-manggil, misalkan Kak Andre, main yuk. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, kalau setelah kita membaca firman Tuhan tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya? Kalau misalkan tadi Tuhan menyuruh orang itu untuk pergilah, jualah kekayaanmu, jualah hartamu, baru ikutilah aku. Nah, sekarang adik-adik dan kakak serta bunda-bunda seperti itu juga. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mengutus kita, mengajak kita. Nah, jadi Tuhan suruh, misalkan ada adik yang manggil ajak bermain, ada film kartun yang bagus di TV, Tuhan suruh, jangan dulu nonton, sini kita dengarkan dulu firman Tuhan, ikuti ibadah IMPA. Jadi contohnya seperti itu adik-adik. Nah, jadi bukan berarti adik-adik nggak boleh bermain loh, bukan berarti adik-adik nggak boleh nonton televisi. Nah, cuma adik-adik diharapkan untuk mengutamakan Tuhan. Jadi sebelum adik-adik menonton televisi nih, misalkan kan kartunnya banyak nih hari Minggu. Nah, sekarang saatnya IMPA kan. Nah, jadi adik-adik harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Jadi adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan. Nanti baru adik-adik boleh melakukan aktivitas yang lain. Atau mungkin kakak kasih contoh yang lain ya. Siapa yang ketika tidur malam mungkin udah ngantuk kali ini, baru dibangunin sama mamanya, ayo berdoa dulu. Ya ntar aja, jangan, ntar. Sampai seperti itu. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Jadi walaupun kita sudah ngantuk sekali, kita tetap harus berdoa dulu. Kita mengucap syukur Tuhan sudah beserta kita selama seharian. Nah, baru kita untuk istirahat tidur adik-adik. Jadi seperti itu ya adik-adik. Contoh-contohnya, jadi bukan adik-adik tidak boleh bermain, bukan adik-adik tidak boleh untuk nonton televisi, tapi ketika waktunya IMPA, mari kita mengikuti ibadah IMPA dulu, karena Tuhan ada di sana. Bukan di sekedar ibadah IMPA saja, tetapi Tuhan tetap beserta kita. Nah, Tuhan menginginkan kita untuk mengutamakan Tuhan di dalam segala aktivitas kita. Nah, mungkin ada adik yang tahu nih, hari ini harinya Tuhan. Ayo, siapa yang tahu lagunya itu? Kalau tahu, kakak ajak adik-adik untuk nyanyi bersama ya. Kakak ajak adik-adik untuk nyanyi bersama. Ikutin gerakan kakak. Ayo. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yuk adik-adik, ikutin gerakan kakak ya, semangat. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari
mengajarkan kita untuk mengutamakan Tuhan, karena semua hari itu adalah harinya Tuhan. Nah, jadi seperti lagu tadi nih, hari ini harinya Tuhan, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, apalagi hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Nah, jadi karena ini semua harinya Tuhan, nah, jadi adik-adik harus diharapkan untuk selalu mengutamakan Tuhan. Jadi karena Tuhan selalu juga beserta kita di setiap hari kita. Nah, jadi itu tadi firman Tuhan pada minggu hari ini. Amin. Nah, jadi mari kita berdoa syafaat. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan, berkati kami, kiranya apa yang sudah kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk selalu mengutamakan-Mu di dalam setiap hari kami, dalam segala aktivitas kami. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, Papa, Mama, dan seluruh keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami, Papa, Mama, dan keluarga kami ya Tuhan di dalam hari lepas hari. Kiranya Engkau mau memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami dan keluarga kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kami anak-anak-Mu ya Tuhan dalam menjalani segala aktivitas. Kiranya Engkau selalu beserta kami ya Tuhan. Jauhilah kami dari berbagai macam penyakit ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu selalu menyelimuti kami di dalam kami menjalani segala aktivitas kami. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga membantu bangsa dan negara kami di dalam menghadapi virus corona ya Tuhan. Kiranya vaksin yang sudah ada dapat mengatasi segala virus yang sudah mewabah ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang di dalam seminggu ke depan berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam pertambahan usianya Tuhan. Kiranya di pertambahan usianya ini dapat menjadikan anak-anak-Mu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan selalu dengar-dengaran akan orang tua. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membaca juga, sekarang kita saatnya aktivitas. Nah adik, untuk aktivitas pada hari Minggu ini, aktivitasnya sangat gampang kok. Jadi aktivitas ini berlaku untuk anak-anak kelas TK, anak kelas kecil, dan anak kelas tanggung. Jadi aktivitasnya ini kakak mau adik-adik untuk bernyanyi sambil mengikuti gerakan dari
Bunda Deni tadi. Kan tadi Bunda Deni sudah mengajak adik-adik untuk bernyanyi nih. Nah, judul lagunya Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Nah, itu pakai gerakan ya adik-adik. Jadi aktivitasnya untuk anak kelas TK, anak kelas kecil, dan anak kelas tanggung, yaitu menyanyikan lagu Mengikut Yesus keputusanku sambil pakai gerakan, baru kirim videonya di grup PA ya. Kakak tunggu ya. Ayo adik-adik, jangan lupa untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita dan jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Andre, dan saat ini kembali kita akan membawakan persembahan. Bunda mengajak adik-adik untuk mempersembahkan sebagian kecil daripada berkat Tuhan saat ini untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan satu buah lagu untuk mengiringi persembahan kita, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan adik-adik. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memberikan kami waktu yang indah untuk bersekutu bersama-sama bersama anak-anak klien kami, walaupun masih di dalam situasi COVID-19 Tuhan. Tapi kami percaya Engkau senantiasa ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Kau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, kami sudah memberikan persembahan yang kami sudah persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan Engkau memberkatinya untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama-Mu. Dan yang masih sisa buat kami Tuhan, boleh kami gunakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, kita akan membawakan sebuah lagu lagi terambil dari KC 265. Kita nyanyi 2 ayat. Semangat adik-adik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Nah, kita akan menutup ibadah kita saat ini adik-adik. Duduk yang manis, lipat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama anak kekasih kami semua Tuhan, walaupun mereka di rumah masing-masing Tuhan, kami boleh mensyukuri segala berkat-Mu, segala
pertolongan-Mu, sehingga kami boleh melakukan ibadah ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama boleh menuntun hidup kami untuk hidup lebih baik dan berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan berpisah Tuhan, serta lindungi kami semua dalam perjalanan hidup kami masing-masing ke depannya, dalam aktivitas kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Lindungi sertai kami semua Tuhan, menjauhkan kami dari virus corona yang sedang mewabah saat ini Bapa, sakit penyakit, cobaan iblis, malapetaka, bahkan sekalipun maut. Sehingga Tuhan, minggu depan kami boleh berkumpul bersama-sama lagi dalam keadaan sehat, terberkati oleh-Mu, karena Engkau yang memberkati dan melindungi kami senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami Bapa, dengarkan sauti kami, melalui kasih anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bawa doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.